bersandar pada Allah Bapa. Alam raya karya Bapa bagi manusia, walau nur kasar sumur serta kaya hingga seluruh bangsa memuji padanya, bersandar pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun diciptanya, walaupun durhaka tadi tinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya, bersandar pada Allah Bapa. salah dan dosa kita dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, Engkau mengetahui segala pengalaman kami selama tahun 2021 yang pada malam ini kami akhiri. Engkau mengenal segala suka dan duka, kebaikan dan dosa-dosa kami. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk bersama-sama bersyukur kepadamu serta memohon belas kasih-Mu di tahun baru yang sebentar akan kami masuki. Sudilah kiranya Engkau menerima segala doa dan ucapan syukur kami ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tes. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Taklah langit bersukacita, di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari-hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorai-sorai. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kabar gembira ku bawa kepadamu. Pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Tokoh sentral kita dalam akhir tahun ini atau pisah tahun dan sambut tahun yang baru ini adalah Tuhan Yesus. Mungkin karena itu Pastor Paroki lalu mengganti bacaan yang pertama tadi. Kalau kalender liturgi hari ini sebenarnya bacaan pertamanya itu dari surat pertama Santo Yohanes tentang Antikristus. Tapi Pastor Paroki rupanya merasa penting mengaitkan bacaan pertama dengan bacaan Injil sehingga Yesus tetap menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi cermin yang perlu kita semua belajar darinya atau bertanya diri tentang ketika kita melihat Dia sebagai dalam cermin itu. Bacaan Injil juga sebenarnya bacaan yang sudah pada hari
Natal siang itu dibacakannya firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi kita mau bilang apa lagi tentang bacaan ini? Tapi saya ingin menempatkan Yesus sebagai tokoh sentral, dan bacaan-bacaan ini menjadi kerangka atau pertanyaan untuk kita refleksikan tentang mungkin sejenak melihat kembali perjalanan hidup kita di tahun 2021 dan menyongsong atau menghadapi tahun 2022. Saya tertarik dengan poin pertama adalah Injil Yohanes ini bicara tentang asal Yesus. Dia dulu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Cara tentang siapa dia, bicara tentang asal-usul dan siapa dia. Maka pertanyaan pertama di akhir tahun ini untuk kita refleksikan adalah, apakah sepanjang tahun 2021 saya selalu tahu saya siapa? Siapa saya? Apakah saya selalu tahu dari mana saya? Asal-usul saya? Ataukah saya sudah menjadi orang yang, bahasa populer bilang, orang yang menjadi orang kacang lupa kulit? Kita sekarang sudah sukses, kita sekarang sudah begini, tapi kita sudah lupa bahwa kita menjadi begini karena kita berasal dari sini, kita berasal dari sana, dan di sana ada banyak tangan-tangan, ada banyak orang yang ikut campur, ada banyak orang yang berjasa kepada kita. Maka di akhir tahun ini pertanyaan pertama itu, apakah saya selalu sadar akan asal-usul saya, termasuk juga sadar dan mengingat jasa-jasa begitu banyak orang yang telah berjalan bersama saya sepanjang tahun 2021. Kalau ada kesadaran seperti itu, tempatkan orang-orang itu malam ini di dalam doa-doamu. Kalau ada yang sudah meninggal, doakan keselamatan jiwa mereka. Kalau ada yang masih hidup, doakan supaya Tuhan selalu menjaga dan menolong mereka. Itu yang pertama. Tapi yang kedua bagus juga dari Injil ini, bicara tentang dulu adalah sabda, firman. Tapi kini dia telah tinggal menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Dulu adalah kata-kata, tapi sekarang mewujud nyata, tinggal bersama dengan kita. Torang ada lia apa dia? Maka pertanyaannya adalah, ini refleksi untuk kita, apakah sepanjang tahun 2021 itu saya itu hanya menjadi orang yang suka ngomong saja, istilahnya orang biasa bilang omdo, omong doang, atau orang yang no action talk only, NATO, orang yang suka bicara saja, buat janji-janji saja, di pertemuan-pertemuan bicaranya luar biasa, selalu ketuk meja usul ini usul itu, tetapi ketika datang kerja nyata nol besar, tidak kerja apa-apa. Bagus malam ini bacaan ini bertanya, kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya itu hanya orang yang suka bicara-bicara saja, buat janji ini janji itu? Uskup Ambon itu selalu bilang di mana-mana, janji tinggal janji, perlente jalan terus. Tidak pernah ada perbuatan. Di forum bicara bagus, tapi ketika misalnya datang kerja nyata di wilayah, di lingkungan, mana dia itu yang usul-usul kemarin? Yang tidak ada dia. Maka kita bertanya diri malam ini, saya tipe orang mana ini? Kalau
saya masih menjadi orang yang suka hanya bicara-bicara saja, tidak kerja, tidak mewujudkan apa yang saya bicarakan itu menjadi nyata, move on. Tahun baru harus menjadi orang yang tidak hanya suka bicara-bicara, tetapi harus menjadi turun tangan, kerja, wujudkan apa yang kita rencanakan, wujudkan apa yang kita omong. Bagus juga di dalam Injil hari ini, dia bicara tentang dia itu adalah terang. Dan sekalipun dia itu ada di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak pernah menguasainya. Ini juga bagus, membuat kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ini sebagai pengikut Yesus adalah orang-orang yang selalu pegang teguh pada prinsip kebenaran? Ataukah saya menjadi orang yang pelin-pelan, orang yang bunglon itu, cepat berubah-ubah, tidak teguh prinsip. Ketika datang sedikit goncangan, saya lari meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Ketika ada tantangan yang besar, saya mundur. Bagus ini. Kalau sekali mengatakan ya, ya untuk selamanya. Kalau sekali Katolik, ya harus juga Katolik untuk selamanya. Lahir, dibaptis Katolik, mati juga harus sebagai Katolik. Orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang memang belajar dari Yesus, ya, membawa selalu terang, sehingga ketika kita berada bersama orang-orang lain bilang, ada sesuatu yang beda orang ini. Ada sesuatu yang beda, dia beda. Dia beda bukan karena apa-apa, tapi dia teguh dalam prinsip. Dia teguh dalam memperjuangkan kebenaran. Dia tidak pernah terpengaruh oleh situasi apapun dalam memperjuangkan damai dan keadilan. Ini penting. Jadi malam ini kita bertanya diri kita masing-masing, saya ini orang seperti apa? Apakah saya cepat menyerah, pesimis, lalu meninggalkan tugas dan tanggung jawab? Bagus juga, jadi ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang saya suka angkat dari bacaan Injil ini. Pasti Bapak Ibu sudah merenungkan waktu Natal itu. Tapi saya suka angkat kembali untuk kita bertanya di akhir tahun ini. Supaya besok kita mulai tahun baru, ada sesuatu yang baru. Saya suka juga apa yang diungkapkan oleh Yohanes ini. Yohanes tidak pernah menunjuk kepada dirinya, tapi Yohanes dia menunjuk kepada dia. Dialah yang kumaksudkan ketika aku mengatakan bla bla bla. Saya bukan Mesias, dialah Mesias. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kita bisa bertanya di dalam diri kita tentang struktur di dalam kehidupan kita, struktur di dalam keluarga-keluarga kita, struktur di dalam wilayah-wilayah rohani kita, struktur di dalam paroki-paroki kita, tentang kita punya posisi di mana dan kita punya tugas dan peran apa di situ. Kita punya tempat di mana dan kita punya kewenangan apa, kita punya tanggung jawab apa, dan kita punya tugas apa. Sering kacau itu karena orang tumpang tindih, orang tidak tahu diri. Ini Yohanes ini orang yang sangat tahu diri. Dia tahu dia punya posisi di mana dan dia tahu diri. Kita bukan dia. Dan dalam kondisi seperti itu dia menghargai orang lain, menghormati orang lain. Bagus juga ini. Kita bertanya kepada diri kita dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Jangan-jangan tahun-tahun kemarin anak so bikin diri seperti orang tua. Bapak
so bikin diri seperti ibu, ibu so bikin diri seperti bapak. Siapa yang jadi kepala rumah tangga? Siapa yang jadi ibu rumah tangga? Hei, ini penting. Karena kalau kita tidak tahu diri, kita mulai tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Kita seksi liturgi, apa kita buat diri seperti ketua stasi, ketua wilayah. Kita punya kewenangan tertentu, ada job desk-nya, orang biasa bilang seperti begitu. Maka mari kita kenali kita punya posisi. Kalau kemarin-kemarin tahun ini kita tidak tahu diri, harap besok-besok ini, tahun baru ini, orang tahu diri, kembali kepada porsi kita masing-masing. Kira-kira itu beberapa poin yang coba saya angkat saja sebagai pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk kita, supaya kita tahun besok ini sedikit ada perubahan. Waktu bergerak begitu cepat Bapak Ibu, dan kita semua menyadari bahwa tahun ini memang menjadi tahun yang cukup ada banyak pergumulan. Awal tahun, bahkan akan akhir tahun sebelumnya, kita sudah dikejutkan dengan virus corona. Banyak di antara kita mungkin dapat, saya juga termasuk yang akhirnya kena COVID juga. Corona ternyata membuat sendi-sendi kehidupan itu menjadi hancur. Tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini, malam ini, kita bersama-sama hadir di sini, itu karena Tuhan sungguh mencintai kita bersama. Ada banyak suka, ada banyak duka, tetapi juga ada banyak syukur, ada banyak berkat. Dan berkat yang luar biasa di akhir tahun ini adalah kelahiran Sang Juru Selamat untuk kita. Dan malam ini kita belajar lagi dari Dia. Saya ingin mengakhiri renungan saya, pertanyaan-pertanyaan refleksi itu, dengan sebuah coretan yang saya buat tentang waktu. Karena ini kita mengakhiri tahun 2021, saya mencoret-coret tentang waktu. Saya memberi coretan saya ini, judulnya adalah Untaian Kata untuk Sang Waktu. Sang pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lantas Brian Tracy berujar, sumber daya terbaik kamu adalah waktumu. Waktu adalah sumber daya untuk hidup kita. Tidak ada yang tahu kapan waktu mulai berdetak, dan tak seorang pun tahu kapan waktu berhenti berdetak. Tak ada siapapun yang mengerti mengapa waktu terus berdetak, dan waktu pun terus berdetak, terus berjalan, lalu kita terseret olehnya dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, dari hari, bulan, tahun ke hari, bulan, dan tahun berikutnya. Tanpa terasa, kaki sudah berdiri di penghujung tahun yang satu dan menginjak ambang tahun yang lain. Dan ketika menengok ke belakang, ternyata selalu saja ada waktu yang telah terbuang dengan mimpi kosong, dengan lamunan yang jauh dari akal, dengan keyakinan yang salah bahwa masih ada waktu dan nanti saja. Dengan bermalas-malas, dengan kegiatan yang tak berfaedah. Namun hidup harus tetap berjalan dan terus diperjuangkan. Sudah terlambat untuk melihat dan mengingat berapa waktu yang telah terbuang sia-sia. Tak bermanfaat juga untuk disesali. Waktu tidak bisa diam. Waktu tidak pernah bisa diam. Waktu terus berjalan, pilihan-pilihan terus bergantungan, dan kita tak bisa menghindar dari hari esok. Namun, bukankah kita bisa menikmati waktu yang sedang berjalan?
Lalu mengapa kita lebih banyak mengkhawatirkan tentang perpisahan dan lupa menghargai sebuah pertemuan? Mengapa kita lebih banyak mengkhawatirkan hari terakhir dan lupa menikmati hari-hari yang sedang hadir? Mengapa kita lebih banyak menyesali yang telah terjadi dan tak mencoba memperbaiki yang ada? Buat apa kamu takut akan waktu yang terbatas kalau kamu bisa jatuh hati di setiap hembusan nafas? 1 hari 24 jam, semua makhluk sama jatahnya. Namun orang yang sukses adalah orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu apakah kita masih mau mengeluh dengan katakan, tidak ada waktu? Ingat, waktu dan kesempatan yang baik tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Karena itu, pergunakanlah dengan baik waktu dan kesempatanmu hari ini dan hari esok. Manajemen waktu bukanlah soal mengisi jadwal, tetapi soal mempergunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kreatiflah menggunakan waktu, jadikan setiap menitmu menit berharga. Waktu akan terus berjalan dan tak akan pernah bisa terulang kembali. Karena itu belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Memang tahun ini, waktu ini kita sedang berada dalam masa-masa sulit, karena rupa-rupa bencana yang menimbulkan duka pedih, kesengsaraan, kesedihan, kesusahan, dan kekhawatiran. Namun kekhawatiran hari ini cukup jadi porsi hari ini, karena hari esok ada bagiannya sendiri. Santo Matius mengingatkan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tenanglah dalam pengharapan, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Jangan khawatir akan hari esok, karena hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita dicintai Tuhan. Santo Matius mencatat, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Maka ikutilah nasihat Santo Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Selamat tinggal tahun 2021 dengan segala kenangan duka, sedih, susah derita, tetapi juga suka gembira, tawa dan senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih sahabat kenalan, terima kasih semua yang atas caranya masing-masing telah mencintai dan mengasihi. Maaf dan maaf untuk semua yang pernah tersakiti oleh kata, sikap, dan perbuatan. Selamat datang tahun 2022 dengan segala keharuan, sukacita, harapan, dan doa. Mari melangkah berjalan bersama di tahun baru dengan keyakinan, harapan, dan doa. Tuhan menyertai dan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
Allah yang Maha Murah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, agar selalu mengakui Yesus Kristus sebagai jalan yang benar. Semoga kami menempuh jalan itu dan tak sesat atau menyimpang daripadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terangilah hati semua orang yang belum mengenal Kristus, agar tetap berusaha mewujudkan damai, keadilan di dunia ini. Berkatilah usaha baik mereka, dan hantarlah mereka ke sumber segala kebaikan, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang berbelas kasih, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada semua bangsa yang rindu akan kebahagiaan dan ketentraman. Semoga mereka semua berdamai dan bersatu di bawah bimbingan-Mu dan berjalan di dalam terang cahaya-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang menyelenggarakan hidup kami, tunjukkanlah kepada semua orang yang mencari pasangan hidup. Semoga mereka melihat bahwa hanya Putra-Mu Yesus Kristus merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi setiap orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mohon berkat-Mu bagi para donatur kami yang dengan murah hati telah membantu gereja-Mu. Semoga mereka semua mengalami hidup bahagia dan kelancaran dalam segala usaha dan cita-citanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, berkatilah semua umat-Mu di paroki kami yang telah dengan rela mau terlibat untuk membangun persekutuan jemaat dengan caranya masing-masing, sehingga kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Semoga segala usaha dan kerelaan mereka membuahkan sukacita dalam hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, semoga kami mempunyai hati yang terbuka untuk saling memaafkan dan dengan rendah hati terbuka untuk memulai sesuatu yang baru dalam nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai sebagai penyelenggara misa hari ini, juga kita berdoa bersama keluarga Wewengkang Anso mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 dan mohon penyertaan Tuhan dalam memasuki tahun baru 2022. Juga bersama keluarga Tyson Mananampi mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-37 Ibu Desi Mananampi 30 Desember dan mengucap syukur atas berkat dan penyertaan bagi keluarga sepanjang tahun 2021 dan mohon penyertaan Tuhan di tahun 2022. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkaulah kekuatan kami, pada mula kami bernaung, restuilah doa yang penuh kepercayaan diajukan oleh gereja-Mu. Semoga permohonan kami Kau kabulkan, sebab Engkaulah asal mula dan pengembangan segala kasih sayang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku
yang persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan maksudnya, semoga berkenan padamu, berikan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku bagikan, hanya padamu tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, yang selalu di sampingku. Terimalah Tuhan kurbanku yang kupersembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan bukan maksudnya, semoga berkenan padamu, berikan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku bagikan, hanya padamu tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber damai sejahtera dan bakti yang tulus ikhlas. Sudilah menolong kami, agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua bersatu padu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah tengok kiri kanan, muka belakang dan berikan salam damai. Tuhan.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah putra Allah yang lahir di kandang inap Bethlehem untuk menyelamatkan kita manusia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mada Bakti 354. Hai Gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua menghadap Allah Bapa. Damailah senantiasa bagi umat pilihan. Jangan takut, jangan cemas, ku bawa warta surga. Kabut dosa akan musnah oleh cinta ilahi. Damailah senantiasa bagi umat pilihan. Lahirlah juru selamat dalam kandang yang indah, membawa damai sejati bagi umat manusia. Damailah senantiasa bagi umat pilihan. Tiga ratus 57.
Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari kuasa jadi manusia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah Tuhan Maharaja jadi bayi Bapa. Lekaslah mencari Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perayaan kami ini. Berkatilah kami semua teristimewa, semoga perayaan syukur ini memberikan kekuatan dan kesegaran iman bagi kami semua dalam menghayati panggilan dan perutusan kami di tahun yang baru. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pengumuman Gerejani disampaikan terima kasih kepada Pastor Ignatius Welerubun MSC yang sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini, dan juga kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, dekorasi KBK Unit 1 Santo Niklaus of Talentino, dan KBK Unit 2 Santo Franciscus dari Asisi, organis, tim Komsos, petugas parkis, dan juga petugas tata laksana, dan kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Pisa Sambut
tahun 2021-2022 ini. Informasi jadwal misa di Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah untuk misa kedua malam misa sambut tahun tanggal 31 Desember 2021 yang sebelumnya dijadwalkan pukul 20.00 menjadi 20:30 waktu Indonesia bagian tengah, dan misa pagi tahun baru Hari Raya Maria Bunda Allah 1 Januari 2022 sebelumnya dijadwalkan pukul 10.00 WITA dimajukan menjadi pukul 9.30 WITA. Yang berikut yaitu ucapan terima kasih kepada semua umat dan siapa saja yang telah berkerelaan hati menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja dan pembangunan menara lonceng. Masih terbuka juga apabila ada umat yang masih ingin menyumbang lewat rekening Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Selanjutnya untuk tanggal 3 Januari 2022 pukul 8.00 dan lansia di Gria Paniki Indah. Pengumuman selanjutnya bisa dibaca di dalam warta paroki untuk keuangan dan lain-lain. Terima kasih, dan apabila pastor ingin menambahkan, dipersilakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah serta dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, lektor, pemazmur, juga kor yang baik, bagus, dan juga semua saja yang terlibat dalam perayaan Ekaristi pada malam ini. Kita mau mohon berkat Tuhan untuk hidup kita di hari-hari yang akan datang, tahun depan, kiranya kita lebih baik, lebih berubah dari hari tahun ini. Kita mohon berkat Tuhan. Juga terima kasih untuk Komsos di paroki ini. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur 668. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, puji dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, balas surga yang
Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus selama-lamanya. Amin.